Pemirsa, Iran menunjukkan sikap menolak segala kemungkinan gencatan senjata. Bahkan Iran terus meningkatkan perburuan yang menargetkan pejabat-pejabat tinggi Israel. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana analisa perang Iran versus Amerika Serikat Israel ke depan, sudah ada Bapak Wibawanto Nugroho Widodo selaku pengamat politik internasional. Selamat malam Pak Widodo. Terima kasih sudah Wibawa, bergabung pada malam ini. Pak Wibawa, oke siap. Pak Wibawa. Pak Wibawa, bagaimana? Ini sudah hari ke-17 pertempuran terjadi antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Analisa Bapak terhadap perang ini, pertempuran ini, silakan Pak. Bagaimana sejauh ini? Ya, jadi apa yang terjadi saat ini akan menghadapi tiga kemungkinan skenario paling tidak. Skenario pertama adalah deeskalasi, mana semua pihak akan menahan diri dan diikuti oleh regional konflik yang melibatkan proksi-proksi dari rezim Iran saat ini yang tetap melawan. Tetapi perlu dicatat bahwa tujuan utama yang merupakan alasan politik kenapa Amerika ikut berperang di dalam konteks ini selama 17 hari terakhir adalah mengganti rezim. Selama rezim itu belum diganti, belum terbentuk rezim yang memenuhi dua persyaratan, yaitu yang pertama, diterima oleh 80 juta sampai 90 juta rakyat Iran, dipercaya, didukung sepenuhnya. Dan requirement yang kedua adalah mendapatkan legitimasi dari dunia internasional, dan di saat yang bersamaan, rejim tersebut mampu untuk bernegosiasi dan berhubungan baik dengan negara-negara Arab Sunni di kawasan, termasuk dengan Israel, Amerika, bahkan dengan Rusia, China, dan juga negara NATO. Itu adalah rezim yang ideal, rezim yang membuka diri untuk berkomunikasi dan bekerja sama, memastikan bahwa regional security kompleks di Timur Tengah menjadi stabil. Nah, ini hanya mungkin terjadi jika, menurut perspektif Amerika, rezim hasil dari revolusi tahun 79 ini sepenuhnya mengalami dismantlement, ya, dismantle pelucutan dalam hal nuklir, kemampuan militer asimetris yang dianggap oleh Amerika dan Israel dan negara Sunni sebagai kekuatan yang mendestabilisasi kawasan Timur Tengah. Dan yang berikutnya, perlu dicatat juga bahwa dari Iran juga mempunyai pandangan yang kurang lebih sama, yang melihat Amerika dan Israel adalah ancaman eksistensial. Sama dengan Amerika dan Israel melihat Iran sekarang adalah ancaman eksistensial. Jadi mereka tidak akan berhenti menyerang, tidak akan berhenti melawan, dengan prinsip strategic persistence, deterrence, dengan patience, dengan perang berlarut, dengan tujuan yang juga sangat berat, yaitu mengusir Amerika dari Timur Tengah. Jadi sangat unlikely untuk dalam waktu singkat. Yang kedua, menghapus Israel dari peta. Nah, itu juga tidak mungkin gitu, ya. Jadi bagaimana akhirnya bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Persian, bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa Persian, bangsa Yahudi, tiganya sama lah, ya, bisa hidup berdampingan di Timur Tengah. Nah, ini bukan menjadi sasaran politik dari rezim yang saat ini berada. Karena rezim yang saat ini berada adalah tujuannya zero sum game. Itu poin satu, artinya tidak bisa win-win gitu. Ya, itu harus paham dulu itu. Nah, kedua, saat ini kita berada di dalam level 2 menuju 3 dari 5 level menuju Perang Dunia III. Level pertama adalah proxy war yang terjadi sejak revolusi Iran tahun 79 sampai 2025 kemarin. Ya, 2026. Proxy war, di mana Iran itu cara berperangnya itu dengan melakukan projecting power melalui jaringan proxy. Baik yang ada di Irak, di Syria, ya, di Lebanon, di Yaman Selatan, itu Houthis, di Gaza, untuk melawan establishment yang ada saat ini di Timur Tengah dengan justifikasi yang
mereka tentunya miliki ya. Ya. Gitu. Nah, ini harus dipahami gitu, bahwa kondisi seperti ini akan mendapatkan perlawanan terus-menerus dari pihak-pihak yang sekarang sedang berkontestasi. Dan perlu dipahami bahwa kondisi proxy war ini sudah bereskalasi menjadi limited direct war antara Iran melawan Amerika dan Israel dan melibatkan negara-negara Arab Sunni, Gulf Country Council. Gitu. Jika naik lagi satu level, ini yang namanya regional konflik, di mana semua negara yang ada di situ terlibat di dalam konflik. Dan itulah ciri dari regional security complex, yaitu suatu subregion di planet bumi yang mempunyai akar kuat hubungan sejarah, politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga apa yang terjadi satu negara itu berimplikasi kepada negara lain. Dan region ini mempunyai distinction dibanding region lain. Jadi, Timur Tengah ini tersambung secara geografis, ya, ada Laut Kaspia yang memisahkan mereka dengan wilayah bekas Uni Soviet, ada Selat Hormuz yang memisahkan mereka dengan Arab, ya, dan juga Samudra Hindia memisahkan mereka dari Indo-Pasifik. Ya. Jadi ini region yang unik, paling tua, ya, sepanjang peradaban manusia, dan juga jika terjadi konflik, efeknya global. Nah, jika sudah sampai ke dalam regional konflik dan great power mulai terlibat secara terbuka, NATO terbuka, itu udah masuk grade 4. Dan ini belum grade 4. Nah, grade 5 adalah perang dunia, di mana great powers, baik Amerika, Rusia, China, Inggris, Prancis, P5, ya, dan kekuatan nuklir lainnya seperti bahkan India, bahkan Pakistan, bahkan Korea Utara involved di dalam konflik ini. Dan konfliknya menjadi multi-front, bukan hanya di Timur Tengah, tetapi sudah melebar ke Indo-Pasifik, misalnya ke Laut Cina Selatan atau ke Semenanjung Korea. Itu disebut dengan perang dunia. Nah, sekarang kita sudah di level 2,5. Level 2 menuju 3. Mau diapakan ini? Kalau tidak hati-hati, ini bisa melebar kepada level kelima. Dan semakin lama perang ini berlangsung, semakin tidak terkontrol kondisi saat ini, ya, itu akan meningkatkan chance munculnya perang dunia ketiga. Itu. Nah, sekarang yang terjadi di Hormuz, ya, itu bukan lagi hanya masalah bilateral atau masalah keamanan di choke point, tetapi ini sudah masalah geopolitik. Karena salah satu choke point dunia itu mengalami yang namanya partial blockage. Iran memblokade Selat Hormuz secara parsial, di mana kapal Amerika dan Israel dilarang untuk lewat. Nah, sementara itu Amerika melakukan perlawanan dengan superioritas udara, melakukan pengeboman terhadap kapal-kapal penyebar ranjau. Sebaliknya, Iran juga melakukan serangan asimetris dengan means and ways yang berbeda, lebih murah, lebih ekonomis, dengan drones, ya, contohnya. Nah, ini sudah menjadikan Selat Hormuz sebagai weaponisasi dari akses kepada choke point yang merupakan jantung dari perdagangan dunia, khususnya energi, di mana 20% energi dunia disuplai lewat sini. Nah, yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi, proxy war ini yang sudah berkembang menjadi limited war ini, limited direct war ini, ada aspek asimetriknya, ada aspek navalnya, ya kan, dan juga ada aspek peperangan dengan instrumen of national power yang lainnya seperti ekonomi, intelijen, informasi, ya, yang melibatkan juga domain cyber, bukan hanya darat, laut, udara, dan bahkan ruang angkasa. Ruang angkasa pasti berfungsi sangat krusial di sini, karena pasti Iran pun didukung oleh kekuatan great power lainnya, kemungkinan oleh Rusia atau China, dalam hal akses informasi dari satelit yang berbeda, karena China itu kan satelitnya kan dari Tiangong Space Station, sedangkan Amerika itu dari International Space Station. Ya. Nah, dampak global udah pastilah, instabilitas, ya, ekonomi, rantai pasok, ya, dan juga energi. Nah, jadi di sini
Kalau sudah, walaupun sekarang NATO itu masih menolak untuk terlibat langsung, tetapi karena uh, ada yang namanya efek dari domino lah, efek ketarik, gitu, bahasanya efek ketarik. Nah, efek ketarik ini yang bisa membuat keadaan tidak terkontrol. Sementara negara-negara Sunni juga terus bilang kepada Amerika, habisi saja Iran yang sekarang. Jadi harus bisa digarisbawahi bahwa Iran selama 525 tahun sejak 1501 Iran itu diambil alih oleh kekaisaran Syiah yang namanya Safavid Empire, ya, yang eksis bersamaan dengan Ottoman Empire, belum pernah berhasil diinvasi. Ottoman Empire pun belum pernah berhasil menginvasi wilayah Persia saat itu, ya, karena adanya benteng alam, pegunungan di barat, pegunungan di utara, ya, dan juga celah-celah untuk masuk yang sangat sempit sehingga susah tentara Ottoman Empire itu masuk untuk menerobos di sana, dan kemampuan militer Iran itu sangat baik untuk pertempuran hutan gunung yang ada di wilayah mereka. Dan Iran itu angkatan bersenjatanya terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu Artes yang merupakan militer yang sifatnya konvensional, peninggalan Reza Pahlavi, tidak ideologis, tidak politis, dan Iranian Revolutionary Guard Corps yang merupakan kekuatan militer utama dalam postur pertahanan Iran sejak tahun 79. Kuat secara ideologis, kuat secara politik, kuat secara perang asimetrik, kuat secara jaringan proksi di tingkat regional, bahkan di internasional sampai ke luar Timur Tengah mereka mengklaim punya kemampuan itu, dan kemampuan perang asimetrisnya itu bisa dikatakan cukup signifikan, dan juga mereka didukung oleh Rusia sebagai partner pertahanan, teknologi militer, dan juga dalam energi. Nah, apa yang terjadi di Hormuz sekarang ini bukan perebutan wilayah, tapi namanya perebutan akses. Ya. Di situ ada kontrol akses laut, ada mining yang disebarkan oleh kapal-kapal Iran, ada serangan kapal yang dilakukan juga satu sama lain, di mana juga Amerika melakukan serangan udara dari situ. Jadi semua aspek itu ada di sini, dan semua elemen dari teknologi terkini untuk yang mengubah karakter peperangan saat ini itu digunakan sudah di sini. Cuman caranya yang berbeda, sehingga itu disebut asimetris, tidak imbang. Kalau Amerika dan Israel itu pengen cepat rezim berganti dengan menghancurkan kekuatan militer Iran, kalau Iran tidak mau cepat-cepat diganti, gitu. Dan mereka akan melawan dengan cara berlarut. Dan sekarang yang menjadi medan perebutan itu adalah dukungan rakyat. Siapa yang dukung rakyat, itulah yang akan nanti menjadi rezim yang akan bertahan di Iran, gitu. Nah, jadi baik aktor negara dan non negara, baik Iran, baik Israel, baik Amerika, baik great powers lain yang bermain di balik layar, itu semua berlomba-lomba secara agresif untuk create conditions, untuk mempengaruhi society Iran yang 90 juta ini, untuk memberikan legitimasi kepada either, ya, existing regime yang sekarang, atau regime yang akan menggantikan, gitu. Nah, itu poinnya. Nah, jadi mengenai opsi invasi darat ini, memang itu mungkin saja, ya. Amerika tuh memiliki superioritas dalam udara, pendaratan amfibi laut. Tetapi opsi perang darat itu bukan opsi utama sekarang, gitu. Baik, Pak Wibawa. Karena menginvasi Iran itu, Mas, 4 kali Irak, itu udah nightmare, gitu. Jadi adanya pasukan darat di sana itu bukan berarti untuk invasi, tetapi kehadiran militer, kehadiran instrumen intelijen, instrumen ekonomi, information untuk terus melakukan penekanan kepada Iran untuk rezimnya akhirnya berganti. Itu saja. Pak Wibawa, termasuk pengerahan sejumlah kapal serbu amfibi USS Tripoli ke wilayah konflik. Apakah ini juga menunjukkan potensi adanya invasi darat dari Amerika Serikat sendiri? Nah, ini kan ada krisis di Hormuz. Itu poin satu, ya. Dan krisis yang terjadi itu karena adanya keterlibatan naval force dari Iran, ya, dari Revolutionary Guard. Jadi wajar kalau Amerika Serikat itu mendeploy pasukan projecting force yang mempunyai kemampuan laut dan darat, itu US Marine Corps. Itu poinnya.
kalau untuk menduduki itu paling tidak butuh 300.000 sampai 500.000 pasukan itu menduduki Iran, 4 kali luasnya Irak. Oke. Ya. Tapi kalau US Marine Corps di situ dideploy, ya, itu untuk mendukung upaya-upaya lainnya, penggunaan instrumen of national power lainnya, baik intelijen, informasi, ekonomi, dan menghadapi perang asimetris di wilayah Hormuz, dan juga untuk deterrence bahwa kami hadir di sini. Jadi ada 8 jenis teknologi yang digunakan di sini sekarang ya. Semuanya digunakan. Pertama itu adalah artificial intelligence, advanced computing, autonomous system, big data analytics, biotechnology, directed weapons, ya, senjata laser, ya, robotics, bahkan hypersonic, semua digunakan di sini. Nah, makanya kalau militer itu hadir dalam bentuk manpower, dalam hari ini adalah land force dari Marines, karena land force itu Marines dan Army, itu bukan berarti invasi. Ini merupakan suatu sustainment dari air superiority, dominasi udara, ya, dan tekanan angkatan laut yang dilakukan oleh Amerika, dan juga tekanan ekonomi yang juga dilakukan oleh Amerika, ya, yang mana Iran juga melakukan hal yang sama, dan juga upaya untuk melakukan serangan yang tertarget, gitu. Jadi yang dilakukan itu selama ini oleh Amerika sebisa mungkin saya lihat adalah counter force, yang disasar adalah sasaran militer. Walaupun mungkin ya ada korban sipil ya, tapi yang disasar itu bukan value, jadi bukan counter value strategi, tapi counter force. Sementara Iran sudah melakukan serangan-serangan asimetris untuk membela diri. Baik. Perbankan di negara-negara Sunni, ya kan, negara-negara Gulf itu sudah diserang. Nah, jadi adanya pasukan darat untuk invasi mungkin hanya terjadi jika ada serangan brutal kepada Amerika oleh Iran. Ya, misalnya ada pengeboman besar-besaran di Los Angeles, Washington DC, di New York, gitu oleh jaringan-jaringan Quds Iran. Nah, itu mungkin bisa. Tapi itu pun juga Pak Wibawa merupakan opsi politik yang terakhir kalau invasi itu, Mas. Pak Wibawa, nanti kita juga akan coba berdiskusi soal posisi negara besar lainnya dalam konflik yang semakin memanas ini. Tapi usai jeda ya, Pak Wibawa, kita akan kembali.